Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dan dilandaskan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Teman-teman, bersyukur kalau pada hari ini kita bisa kembali datang ke hadirat Tuhan dan kembali beribadah. Dari sekian lamanya kita beribadah secara online dan beraktivitas di rumah, mungkin masih ada dari kita yang khawatir, bingung, sedih, dan lain-lain. Tapi kalau kita masih bisa ada sampai saat ini, masih diberikan kesehatan, bisa sekolah, kuliah, kerja, dan lain-lain. Bukankah itu semua menunjukkan kebesaran Tuhan? Mari kita mau bersama memuji kebesarannya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu.
berkuasa Tuhan. Kau yang berkuasa. Dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu pada hari ini. Kami bisa beribadah kembali ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Agar kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau yang membuka hati setiap kami, agar kiranya kami memiliki kerinduan untuk mau menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Oleh karena itu, sekarang bukan waktunya lagi bagi kita untuk bersedih lagi. Mari kita mulai melakukan apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Kita mau bersama-sama angkat suara kita, beri yang terbaik bagi Dia. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri
melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Teman-teman, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita harus tahu bahwa masih ada hal yang Tuhan ingin kita bagikan ke orang lain. Oleh sebab itu, mari dengan lebih semangat kita puji nama Tuhan. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari teman-teman, bersama dengan jemaat di seluruh zaman, mari kita bangkit berdiri dan ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan burukan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all.
Jesus be the center of my life, from beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world, nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, oh Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Once again say Jesus, oh nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. The center of it all. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu pada hari ini kami bisa beribadah kembali. Kami mau mengucap syukur atas semua berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaannya. Tuhan, tolong yang kira mau bantu bangsa kami ini ya Tuhan. Hindarkan dari semua perselisihan, pertikaian. Pulihkan bangsa kami dari semua permasalahan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami yang memimpin bangsa kami ya Tuhan. Engkau tolong yang mau berikan mereka hikmat dan kekuatan agar mereka bisa memimpin bangsa kami ini dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk semua umat percaya yang berada di bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang mau tolong bantu kami semua anak-anak-Mu agar kami bisa selalu ingat akan peran kami untuk menjadi terang dan dunia bagi dunia ini ya Tuhan. Tuhan, tolong kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum percaya, entah itu yang berada di lingkungan sekolah, kuliah maupun kerja. Engkau yang tolong bantu kami agar kami bisa terus menjadi sahabat, penolong, dan menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk anggota keluarga kami yang mungkin masih ada yang belum percaya kepadamu. Engkau yang tolong terus ingatkan kami agar kami bisa terus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, khususnya di bulan misi ini. Tuhan, kami juga mau meminta pengampunan ya Tuhan, kalau selama ini kami masih egois, memikirkan diri sendiri, dan kami lupa untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan,
tolong ajarkan kami untuk terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui kami yang terbatas ini, Engkau yang mau pakai setiap dari kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan memiliki jalan bagi setiap dari kami ya Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami agar kami bisa memiliki mata, memiliki pikiran, tangan, dan kaki yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh pokok doa ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu pada saya ya Tuhan. Hanya dalam kami berdoa. Amin. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau ya Tuhan bersimpuh di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu, menyimaknya dengan baik, menyimpannya dalam hati kami, dan kemudian kami gunakan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, untuk menjadi seperti-Mu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh dimampukan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang akan melihat dan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan sebuah judul Waktunya Menuai atau A Time to Reap. Saudara, di masa pandemi ini tentu mayoritas daripada kita mengalami dampak negatif daripada pandemi COVID ini. Saya yakin ada beberapa dari kita yang bergumul mengalami dampak negatif secara ekonomi. Ada beberapa dari kita yang mengalami penurunan secara drastis dan bahkan ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Bagi kita yang sekolah, barangkali kita juga mengalami banyak kesulitan, khususnya kesulitan bertatap muka di dalam tahun ajaran baru dengan teman-teman kita, dengan guru kita secara langsung. Kita juga mengalami keterbatasan di dalam
mobilitas kita. Kita tidak bisa pergi kemana saja ke tempat kita biasa pergi atau ke tempat yang kita suka. Di kondisi yang seperti ini, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan dampak daripada new normal ini. Tapi saudara, barangkali kita perlu melihat sisi lain daripada dampak COVID ini. Tentu tidak semua berdampak negatif. Ada hal-hal yang berdampak positif. Setidaknya saudara, ada 2 hal dampak positif yang saya rasakan dan saya alami. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi di dalam masa pandemi COVID ini menjadi sangat-sangat optimal. Lihat saja saudara, misalnya aplikasi atau program Zoom menurut statistik itu mengalami peningkatan penggunaan sebanyak 400%. Mengalami peningkatan profit sebanyak 200%. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa di dalam masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi itu menjadi semakin optimal, menjadi semakin membantu kita di dalam menyelesaikan banyak hal. Lalu kemudian situs On24, di mana situs ini menyediakan beragam sarana untuk mengadakan webinar, itu bahkan juga dikatakan naik 330%. Kenapa? Karena banyak orang yang mengadakan seminar-seminar dengan menggunakan On24 dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita lihat dampaknya bukan? Dampak ini juga dirasakan oleh gereja. Kita melihat akhir-akhir ini barangkali kita juga merasakannya juga, bahwa rapat-rapat gereja, pengambilan keputusan-keputusan gerejawi, dan kemudian juga seminar-seminar ibadah-ibadah diadakan secara online. Dan yang secara online diadakan itu kadangkala justru lebih efektif dan lebih baik daripada yang offline. Nah, ini adalah salah satu dampak positif daripada COVID, yaitu penggunaan teknologi informasi yang semakin optimal. Dan yang kedua saudara, keterbatasan tempat dan waktu dapat dieliminasi atau dihilangkan. Saudara, dengan penggunaan teknologi informasi ini, seseorang yang berada di luar negeri, di luar kota, bisa menikmati tayangan-tayangan online, kapanpun, dimanapun, dengan kualitas yang sama. Ini juga dialami oleh gereja, di mana gereja juga memberikan tayangan-tayangan atau konten-konten online yang kemudian bisa dinikmati oleh begitu banyak orang di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, apa artinya? Di balik dampak negatif, ada dampak positif. Dan kemudian ada banyak hal yang Tuhan bukakan untuk kita mengenai gereja. Memang ada dampak negatif karena COVID-19 ini, tetapi ada juga dampak positif daripada COVID-19 ini yang kemudian membukakan mata kita untuk menggunakannya di gereja. Artinya apa juga? Artinya kesempatan kita untuk memberkati lebih banyak orang, kesempatan kita untuk membagikan Injil lebih terbuka lebar daripada zaman-zaman sebelumnya. Kalau begitu, sebagai anak-anak Tuhan, melihat ada dampak positif dan negatif, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika pandemi ini terjadi, ada maksud Tuhan yang ingin dinyatakan untuk kita semua. Mari kita belajar dari seorang guru, Allah Bapa dan sahabat agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai.
Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara-saudara, tentu di zaman Tuhan Yesus tidak ada kemajuan teknologi informasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jangankan kemajuan teknologi informasi, tulisan pun sangat terbatas. Artinya waktu itu segala sesuatu atau banyak hal disampaikan secara lisan atau secara oral. Tetapi saya percaya itu tidak menyurutkan semangat Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Tuhan Yesus sadar, jelas tahu apa yang menjadi panggilannya ke dunia. Dalam ayat yang kita baca dikatakan, makananku adalah melakukan kehendaknya yang mengutus Tuhan Yesus. Dia sadar panggilannya ke dunia, yaitu menjadi juru selamat manusia dan membagikan kabar baik Allah, Injil Tuhan kepada semua umat manusia. Ia menjadikan panggilan itu seperti makanannya. Artinya setiap hari menjadi kebutuhan dan panggilannya menyelesaikan pekerjaan, membagikan kabar baik untuk semua orang. Bagi Tuhan Yesus, hal ini bukanlah sebuah tugas semata, tetapi juga kerinduan akan Injil yang didengar oleh semua orang. Nah, kerinduan inilah yang kemudian juga ditularkan kepada murid-muridnya. Maka ia berkata, lihatlah ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Karena Tuhan Yesus ingin mengumumkan kepada mereka akan sebuah era yang baru, yaitu era perjanjian baru. Kalau dulu pada waktu perjanjian lama seorang itu berharap dan menanti-nantikan seorang Mesias yang menjadi pembebas mereka, yang menjadi juru selamat mereka, dan mereka belum menemukannya, di era perjanjian baru, Mesias itu telah datang, telah hadir dan melakukan tugasnya menjadi juru selamat umat manusia. Syukur kepada Allah akan hal ini. Di dalam pemahaman yang demikian, Tuhan Yesus menuntun, mengajar, menggembalakan murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga mengajar, menuntun, mengembalakan orang-orang lain, supaya orang lain menjadi percaya. Di dalam ayat yang kita baca juga dikatakan bahwa keselamatan daripada Injil Tuhan, daripada penebusan Kristus. Kalau ada orang-orang yang siap untuk dituai, itu semata-mata bukan karena pekerjaan daripada murid-murid saja. Karena murid-murid tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi juru selamat. Mereka tidak perlu untuk menanggung dosa orang lain dan dosa mereka sendiri. Kristus yang melakukannya. Murid-murid diajak untuk mengabarkan Injil Kristus. Itulah yang dikatakan musim menuai telah tiba. Kristus telah datang ke dunia dan murid-murid diajak untuk membagikan Injil. Karena segala sesuatu sudah dilakukan oleh Kristus. Dan oleh kekuatan Roh Kuduslah seseorang dikuatkan untuk menjadi percaya. Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita ada sebuah tugas yang harus kita lakukan. Justru kemudian di dalam masa pandemi ini di mana dampak positif itu begitu banyak, kita diajar seperti murid-murid bahwa ini adalah saatnya untuk memberitakan Injil Kristus. Ini adalah saatnya untuk menuai karena Kristus sudah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat. Dan tugas kita adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu mengabarkan Injil Tuhan. Saudara-saudara pernah dengar nama Edosel? Saya percaya banyak dari kita familiar dengan nama ini. Salah satu YouTuber yang pernah mendapatkan gold play button dari YouTube. Edosel ini punya kehidupan keluarga yang tidak seperti kita bayangkan. Dia terlahir dari keluarga broken home yang membuat masa kecilnya pahit dan kemudian hidupnya menjadi berantakan. Tapi puji nama Tuhan, meskipun dia lahir dari keluarga broken home dan masa kecilnya berantakan, dia bisa keluar dari kehidupan yang seperti demikian, keluar dari kepahitan hidupnya dan kemudian menata kehidupannya kembali. Sampai satu waktu dia berjumpa dengan seorang wanita yang menjadi pujaan hatinya.
Kala itu dia berpikir, wah ini pasti cara Tuhan untuk mengubahkan kehidupannya. Dari yang awalnya masa kecil mengalami kesulitan, kemudian berantakan, dan kemudian keluar daripada itu, dan sekarang dia menemukan wanita yang menjadi pujaan hatinya. Ini pasti rencana Tuhan yang indah, di mana Tuhan ingin menata kembali kehidupannya. Tetapi siapa sangka, justru ketika dia merasa kehidupannya berjalan dengan baik dan normal, dan Tuhan telah memulihkan dia, tiba-tiba wanita yang menjadi pujaan hatinya yang akan dinikahinya sebentar lagi berselingkuh dengan lelaki lain. Ketika hal itu terjadi, hidupnya menjadi hancur kembali. Dia marah kepada dirinya sendiri, dia marah kepada orang lain. Dan di dalam kemarahannya itu dia menjadi frustrasi. Bukan hanya frustrasi, sampai satu titik juga dia ingin rasanya mengakhiri hidupnya pun untuk kemudian bunuh diri. Tetapi puji nama Tuhan, di tengah-tengah keterpurukan hidupnya, di tengah-tengah rasa kehancuran hatinya dan rasa ingin bunuh diri itu, Injil Tuhan ada buat Edosel. Seseorang memberikan konseling kepadanya dan memperkenalkan Injil Tuhan yang pernah dia dengarkan di masa kecilnya. Puji nama Tuhan. Injil itu kemudian mengubahkan kehidupannya. Dan kemudian dia sadar akan apa arti hidupnya. Kristus yang telah mati buat dia menjadi juru selamatnya. Menebus dosa dan menyelamatkan jiwanya dari maut yang kekal. Perlahan tapi pasti ia bangkit dan kemudian memiliki kerinduan untuk membagikan kabar baik itu kepada semua orang. Karena pengalaman kabar baik itu yang telah mengubahnya. Di dalam salah satu kesempatan, ia mengunggah video kesaksian hidupnya dan kemudian menjadi banyak berkat. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Saudara, kita harus sadar tidak pernah ada zaman di mana kemudahan teknologi informasi menjadikan berbagai informasi dapat diperoleh dengan mudah, termasuk Injil. Orang tidak lagi dibelenggu oleh jarak dan waktu. Dan seperti yang tadi saya sudah katakan, ini adalah saat untuk menuai. Kesempatan untuk membagi Injil itu terbuka dengan luas. Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi. Dan kemudian terbuka ruang bagi kita untuk mengatasi jarak dan waktu dalam mengabarkan Injil. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, kita bisa melakukan membagikan Injil Kristus melalui teknologi informasi. Bagaimana caranya, saudara? Sederhana, saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan membagikan Injil melalui teknologi informasi. Kalau kita menghayati semangat daripada Tuhan Yesus untuk kemudian membagikan Injil di tengah-tengah keterbatasannya, maka saya percaya di tengah-tengah kelebihan kita ketika kita mau untuk membagikan Injil, cara itu terbuka lebar. Barangkali bagi kita yang diberikan kemampuan untuk video editing, untuk uploading, untuk recording, apapun itu. Bagaimana kita bisa membagikan Injil Tuhan? Dengan ikut ambil bagian di dalam pelayanan online, saudara. Gereja melakukan pelayanan online. Dan kemudian ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ada banyak ruang di mana kita bisa ikut terlibat di dalamnya, di dalam mengabarkan Injil secara online. Kita bisa apply untuk kemudian jadi kru, kita bisa bantu-bantu pelayanan di gereja, kita bisa bantu pelayanan syuting dan sebagainya. Mungkin ada dari kita bertanya, oh tapi itu kan bukan untuk semua orang. Saya tidak bisa editing, saya tidak bisa recording, saya tidak mengerti tentang teknologi. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Oh enggak, saudara. Setidaknya kita punya media sosial, saudara. Kalau kemudian kita tidak diberikan talenta di bagian itu, bisa tidak kita memberitakan Injil? Bisa. Dengan membagikan kabar baik melalui media sosial kita. Kita perlu, saudara, untuk mengupload hal-hal yang kita maknai di dalam Tuhan. Bukan berarti kemudian media sosial kita dihiasi dengan berbagai macam ayat, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. 1 jam 1 ayat, saudara. Saya rasa itu juga terlalu lebay. Tapi kita bisa memposting foto kita atau hal-hal apa yang unik
yang kemudian dimaknai, diberikan caption, supaya orang lain mengalami Tuhan di dalam apa yang kita tayangkan di dalam media sosial kita. Kita bisa melakukan itu, saudara. Kita juga bisa, saudara, berinteraksi di dalam grup online kita. Entahkah itu di dalam grup WhatsApp kita sebagai pengurus, entahkah itu berinteraksi di dalam grup lain kita sebagai siswa, ataupun berinteraksi di dalam grup sebagai anggota-anggota grup yang lain. Kita bisa membagikan kabar baik di dalam grup itu, saudara. Atau saya juga menantang Anda, bagi Anda yang barangkali bekerja atau kuliah di dalam bidang desain grafis. Saudara, tidak banyak YouTuber Kristen hari ini. Kalaupun ada, saudara, konten-kontennya itu konten-konten entertainment, saudara. Kalau memang Anda berkecimpung di dunia ini, saudara, Anda juga bisa menjadi YouTuber Kristen, saudara. Hari ini kesempatan terbuka lebar. Hari ini ada Twitch. Oh, Twitch kan buat game. Oh, saudara, tidak banyak juga gamer Kristen. Kalau memang Anda ada kesempatan untuk menjadi gamer Kristen, kenapa tidak? Kalau Anda memang ada kesempatan untuk menjadi YouTuber Kristen dengan konten-konten rohani atau konten-konten entertainment yang dimaknai rohani, oh itu sangat banyak memberkati, saudara. Saudara, pengalaman saya ketika ibadah online ini, saudara, saya tidak pernah membayangkan, saudara, bagaimana online itu bisa berdampak sangat banyak. Saya teringat betul ketika pertama kali mengupload ibadah Xianxin, saudara. Ketika mengupload ibadah Xianxin dengan kualitas gambar yang secukupnya dan kemudian dengan kualitas audio yang di bawah standar, saudara. Saya berpikir bahwa ini mungkin paling banter, saudara. Hanya ditonton oleh jemaat Xianxin. Kalaupun ada anugerah, ada jemaat Fengxian yang kemudian menonton tayangan daripada Xianxin. Kalau begitu, kira-kira jumlahnya berapa? Saya taksir tidak mungkin lebih dari 350. Tetapi betapa terkejutnya saya, saudara. Barangkali ibadah Xianxin yang pertama itu menjadi jumlah viewer yang terbanyak, saudara. Ditonton oleh 700 lebih orang. Kita nggak pernah tahu, saudara, dampaknya. Tapi kita bisa melakukan, mengabarkan Injil Tuhan melalui media sosial kita. Mari kita tunjukkan bagaimana iman kita sebagai anak-anak Tuhan melalui media sosial kita. Last but not least, saudara. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Ayat yang ke-19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Wahyu pasal 14 ayat 15 dan 19 memberikan peringatan buat kita. Kelak akan ada waktunya Tuhan akan memberikan penghakiman kepada dunia. Kepada orang-orang yang telah mendengar kabar baik dan menjadi percaya mereka akan diselamatkan. Bagi mereka yang menolak kabar baik akan dilemparkan dalam murka Allah yang menyala-nyala. Selagi ada kesempatan, saudara, kabarkanlah Injil Tuhan. Karena tiba waktunya ketika Tuhan datang kedua kali, kasih karunia itu tidak dibagikan, tetapi Tuhan datang kedua kali untuk memberikan penghakiman. Sebelum itu terjadi, mari kita meneladani semangat Tuhan Yesus di dalam membagikan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Seorang yang bernama C.S. Lewis yang saya percaya tulisannya memberkati banyak orang, kesaksian hidupnya memberkati banyak orang, berkata demikian. Pengalaman seseorang akan kasih Kristus membuat seseorang menghayati panggilannya, yaitu mengabarkan Injil.
tulisan yang dituliskan oleh C.S. Lewis menjadi pesan saya dan pesan daripada Tuhan untuk kita semua. Pengalaman seseorang akan kasih Kristus membuat seseorang menghayati panggilannya, yaitu mengabarkan Injil. Kalau demikian, kabarkanlah Injilnya. Kiranya firman pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Kami belajar, kami diteguhkan bahwa saat ini adalah saat untuk menuai. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak harus menabur. Karena Tuhan yang sudah menabur buat kami. Engkau sudah datang ke dunia. Engkau sudah disiksa. Engkau sudah mati. Engkau sudah disalibkan. Engkau telah bangkit. Dan keyakinan itulah ya Tuhan yang memudahkan kami, yang membuat kami dapat menuai. Terima kasih juga Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi ini kesempatan untuk menuai terbuka dengan lebar. Sekarang ubahkanlah hati kami supaya kami mau untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk menuai dengan menggunakan kekuatan daripada media sosial kami. Dengan menggunakan kekuatan teknologi informasi untuk mengabarkan Injil Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang tak terlupakan bagi kami. Yaitu kami menggunakan teknologi informasi untuk mengabarkan Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita, dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, kekuatan daripada Allah Bapa, penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita, memampukan kita untuk boleh mengabarkan Injil dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Kebaktian kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa di minggu mendatang. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku.